Halo semuanya, kali ini saya mau bercerita tentang seorang pasien saya, seorang anak laki-laki, masih muda, usia 20 tahun. Ini dengan malaria dan gangguan fungsi ginjal yang hampir saja memerlukan cuci darah. Jadi anak ini mengalami panas itu sekitar semingguan. Jadi dia tahan-tahan panasnya, nggak pergi berobat. Kemudian setelah seminggu lebih baru dia berobat ke puskesmas dan diberikanlah obat minum. Dia pulang ke rumah minum obat tapi ternyata muntah-muntah. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan kita rawat. Ternyata fungsi ginjalnya sangat terganggu. Kreatininnya itu sampai sudah nilainya 11 ya. Tapi untung masih bisa ditolong. Jadi tidak perlu sampai tindakan cuci darah. Jadi ketika saya menjelaskan ke ibunya bahwa anak ibu ini mengalami malaria yang berat, mengalami komplikasi pada ginjalnya. Jadi kreatinnya sudah naik sampai 11. Kalau kreatinin 11 itu sudah mulai dipertimbangkan untuk cuci darah. Tapi ini kami akan berusaha supaya tidak sampai cuci darah. Kita akan berusaha memberikan cairan yang cukup banyak supaya kreatininnya bisa turun. Ibunya kaget. Terus bertanya, "Dok, kok bisa ya malaria menyebabkan sampai ginjalnya terganggu sampai mau cuci darah? Bisa ya dok ya?" Lalu saya senyum dan bilang, "Iya ibu, malaria ini kalau tidak diatasi cepat atau diatasi dengan baik dan benar, maka bisa mengakibatkan banyak komplikasi. Salah satunya adalah gangguan pada ginjal. Dan kalau tidak ditolong dengan baik, kalau ginjalnya ini sudah terlanjur rusak, maka tidak bisa diperbaiki dan akhirnya harus berakhir dengan cuci darah." Tapi syukurlah anak laki-laki ini setelah kita observasi sekitar 5 hari, akhirnya fungsi ginjalnya bisa kembali normal dan akhirnya pulang. Namun di sini pesan saya adalah hati-hati, jangan anggap gampang penyakit malaria. Jadi kalau sudah panas, karena kita di daerah endemis ya, jadi kalau sudah panas hari ketiga, jadi hari ini panas, besok panas, lusa masih panas, maka lusa itu harus segera berobat, periksakan apakah ada malaria, dan kalau ada malaria harus segera mendapatkan pengobatan dan obat harus diminum teratur sampai tuntas. Karena obat malaria itu ada 2 jenis, yang satu itu untuk malaria tropika, itu ada yang namanya Primakin, obat Primakin itu hanya diminum 1 hari. Nah, ada yang untuk malaria tersiana dan malaria tersiana untuk Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale itu pengobatan Primakin sampai 14 hari. Nah, ini yang kadang-kadang pasien itu jenuh dan tidak mau menyelesaikan obatnya dalam 14 hari dan akhirnya suatu saat kumat lagi malarianya. Jadi minum obat yang baik ya, jangan putus obat. Kemudian pesan saya itu tadi, kalau panas segera cari pengobatan. Jangan ditahan-tahan sampai timbul komplikasi, karena komplikasinya bukan cuma gangguan ginjal yang kalau tidak cepat ditolong atau kalau penolongannya tidak adekuat itu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal dan akhirnya harus cuci darah. Kan tidak mau ya, masih muda usia 20 tahun lalu cuci darah seperti itu ya. Dan juga masih banyak komplikasi malaria yang lain. Karena itu jangan anggap gampang malaria, segera berobat kalau ada panas ya. Hari ketiga itu adalah waktunya kita untuk pemeriksaan darah malaria. Kalau memang masih panas, itu adalah standar pengobatan di puskesmas. Jadi di puskesmas itu baru diperiksakan malaria setelah panas hari ketiga. Jadi hari pertama, besok hari kedua, lusa hari ketiga, nah baru bisa diperiksakan darah. Jadi kalau masih panas hari pertama dan kedua itu biasanya tidak bisa dilakukan pemeriksaan darah malaria. Tapi pada hari ketiga, nah itu bisa dilakukan. Karena itu ingat baik-baik kapan mulai panasnya. Seperti itu. Oke?